Karena ya ini bagian perawatan itu bagian yang mentalnya harus kuat ya. Karena keluhannya banyak ya. Kamar mandi rusak lah, air tidak ngocor, listrik mati, genteng bocor ya, ubin lepas dan sebagainya, itu akan protes, komplain ke UPT atau komplain ke bagian perawatan ya. Itu yang menangani ini chief customer. Tapi kalau ada ini enak ya, building manager enak. Artinya ini yang menerima dulu. Ya. Walaupun nanti yang bertanggung jawab building manager. Ya. Masalahnya itu sering sulit, tidak. Masalahnya adalah kecepatan menangani kerusakan. Ya. Nah, kalau di pemerintah atau organisasi besar itu kan dananya itu ada birokrasi ya. Seringnya di birokrasi itu menjadi tidak bisa cepat. Nah itu di sini pinter-pinternya menjawab komplain, ya, alasan, tidak bohong ya, tapi ya mencari alasan yang bisa dimengerti. Nah itu stres bagian pemeliharaan dan perawatan itu yaitu banyak yang komplain. Ya. Pengalaman saya di Polban dulu menjadi kepala UPT perawatan dan perbaikan, paling sulit itu kalau yang komplain ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu itu kalau komplain ya minta semuanya itu disegerakan. Nah, terus apakah semua itu menjadi segera atau bisa ditunda? Nah itu building manager, chief engineering atau Anda itu nanti harus menguasai mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas ya. Itu. Masalahnya ada di prioritas. Prioritas itu adalah berdasarkan pada kedaruratan atau emergency. Ada kerusakan yang bersifat emergency atau darurat, yaitu yang segera harus ditangani. Kalau tidak, itu kerusakannya dampaknya serius atau luas. Genteng bocor itu dampaknya serius, itu harus cepat. Karena plafon akan rusak, bisa juga air terkena komputer, alat-alat elektronik. Ya. Listrik rusak itu juga emergency, karena listrik rusak itu gedung lumpuh. Ya. Ya, air juga sangat mengganggu, itu juga emergency. Nanti akan sampai ke sana. Ya. Itu nanti saya ajarin mana yang prioritas, mana yang tidak. Ya. Cara berpikirnya adalah apakah dia emergency atau normal saja atau memang bisa ditunda. Ada kategorinya emergency, urgent, sama normal. Nah ini terus kepala departemen teknik, ya, chief engineering. Anda bisa di sini, ya, idealnya Anda bisa di sini pada saat Anda pertama sih mungkin wakil atau asisten dulu ya. Itu dalam rangka adaptasi ya. Dalam rangka adaptasi itu ya biasanya asisten atau setelah Anda adaptasi Anda akan ini ya. Bayangan saya Anda akan menjadi chief engineering ya. Chief engineering beberapa tahun Anda pengalaman akan menjadi building manager. Tugasnya apa? Ya. Buka aja ya. Biar asapnya keluar. Enggak apa-apa. Chief engineering tugasnya mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan penyelia dan pelaksana yang berada di bawahnya. Ya, penyelia ini bahasa Indonesia tapi justru malah nggak familiar ya.
Tapi ini yang paling familiar di sini itu teknisi lah ya. Jadi dia akan mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi teknisi. Nah, itu yang lebih familiar. Tapi Anda terserah mau pakai teknisi atau penyelia. Tapi penyelia ini pengawas ya sebetulnya ya, atau mandor, superintendent. Nah itu pengawas ya, penyelia itu pengawas. Maupun ini teknisi ya, teknisi itu yang pelaksana. Terus Anda sekedar mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi. Ya, tapi kalau ada hal-hal yang sulit ya Chief Engineering harus turun tangan. Karena penyelia pelaksana ini lulusan STM. Ya. Menyusun rencana anggaran operasional, Anda sudah harus belajar tentang manajerial di sini, manajerial dan keuangan, ya. Rencana anggaran operasional. Anda, ya saya sebut Anda karena memang ya itu yang terbayang sama saya, Anda akan berada di sini ya. Anda akan mengkoordinir, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan pemeliharaan, perawatan, perbaikan. Mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi. Terus mengevaluasi dan memberi masukan tentang penggunaan bahan, energi, dan biaya operasional. Mengevaluasi dan memberikan masukan. Nah ini biasanya di awal tahun tentang rencana. Ya, kalau anggaran itu namanya rencana. Ya, sebetulnya yang paling tahu kondisi lapangan ya orang di lapangan ya. Nah, Chief Engineering ini memang dia bekerja secara manajerial, administratif, keuangan, tapi juga kalau diperlukan juga harus melihat ke lapangan. Sehingga kadang-kadang building manager mungkin malah kurang tahu ya kondisi lapangan. Dia pernah tahu tapi kurang tahu, apalagi nanti yang di atasnya ya. Entah itu direktur atau divisi apa ya. Ini. Jadi Anda karena pengetahuan pengalaman yang sudah dimiliki sehingga bisa mengevaluasi dan memberi masukan kalau ada hal yang keliru. Menyusun dan menyajikan laporan operasional sesuai dengan tata laksana baku. Ya. Yang baku itu seperti apa ya nanti belajar lebih lanjut ya, searching ya. Kalau tidak ya bikin sendiri yang disetujui. Ya, tapi di sini artinya adalah menyusun dan menyajikan laporan operasional. Kalau sudah tahap ini 1 tahun katakanlah 2021 kalau sudah menyusun dan menyajikan laporan operasional, pengalaman 1 tahun ini sangat berharga. Sudah bisa menyusun dan menyajikan laporan ya. Artinya pekerjaan 1 tahun itu sudah dikuasai ya, sudah dikuasai. Dan akhirnya ya sudah dikuasai secara teknis ya, pengaturan di lapangan sudah menjadi ahli. Kalau saat ini kan Anda masih bersifat teoritis ya, informasi melalui kuliah. Kalau Anda sudah ada di lapangan ya Anda sudah melebihi saya ya. Saya kan masih bersifat teoritis ya, Anda sudah praktek. Ya, tidak lama lagi Anda sudah lebih ahli daripada saya. Saya kira tata geraha kita lewati, tapi nanti kalau Anda sempat baca silakan baca. Ini adalah lebih kepada kebersihan, ya. Housekeeping. Housekeeping itu ya menata semua atau segala sesuatu yang ada di gedung dengan baik, aman dan sebagainya. Housekeeping. Bangunan yang terlihat berantakan, kotor dan sebagainya itu adalah tugasnya ini, tata geraha. Nah,
Tapi kalau bangunan banyak yang rusak-rusak, itu adalah tugasnya Departemen Teknik. Ya. Jadi kalau tidak rusak tapi berantakan, ya ini ya, housekeeping. Nah, Kepala Departemen Layanan Pelanggan. Nah ini ya, ini saya anggap paling stres sebetulnya ya, karena dia apa ya di tempat yang paling depan gitu untuk berkomunikasi atau menghadapi pelanggan. Pelanggan sebetulnya di sini penghuni ya, penghuni protes-protes ya, penghuni pendatang atau apalah ya. Cuma kalau pelanggan ini ya kurang pas ya. Kalau suatu apartemen ya yang ini yang menempati apartemen. Kalau hotel adalah mungkin hotel lebih bisa pelanggan ya, tapi lebih banyak disebut tamu ya kalau hotel. Nah itu akan protes komplain ke pemeliharaan dan perawatan yang akan diterima oleh customer care yang menghadapi ini. Jadi ini orang yang pintar berkomunikasi ya, pintar berkomunikasi, bisa menjelaskan, ya, tidak emosi, ya, dia harus menahan emosi, ya. Ya, dia harus menahan emosi, itu karena macam-macam ya yang komplain ini. Pengalaman saya itu justru yang ibu-ibu itu kalau komplain itu keras sekali. Ya. Pengalaman saya di Polban dulu. Administrasi dan keuangan ini juga mesti bekerja sama dengan baik ya. Ini yang mengeluarkan keuangan adalah di sini ya. Bukan bagian tadi yang chief engineering itu langsung dikasih uang enggak ya. Chief engineering enggak bawa uang, enggak punya uang, uangnya minta ke sini. Nah ini prosedur ini biasanya orang teknik itu kalau berhadapan dengan prosedur administrasi dan keuangan itu kurang sabar. Ya. Tapi apa boleh buat ya, memang disiplin manajerial, disiplin manajemen itu administrasi dan keuangan itu dipisah. Di sini sering banyak problem ya, sehingga komunikasi yang baik ya dengan administrasi dan keuangan. Ada ya, bagaimana meng-SPJ-kan ya satu pelaksanaan. Ya. Nah, itu harus aturannya bagaimana ya. Itu orang administrasi keuangan yang lebih tahu ya. Dan orang teknik biasanya masalah-masalah SPJ itu tidak sabar ya. Tapi cara mengatasinya ya ini komunikasi. Penyelia teknik ya, penyelia itu pengawas ya atau supervisor. Mengadakan pemeriksaan, ya, memeriksa memantau pengoperasian alat, ya, mechanical dan electrical secara rutin, memantau hasil pekerjaan kontraktor, menyusun dan menyampaikan laporan. Ini nanti ya, chief engineering akan bekerja sama dengan penyelia. Bapak mohon maaf Pak. Ya. Trina dari kelas 4 TPPG mau masuk tapi belum di accept. Belum di absen. Di Zoom-nya Pak, belum di ACC. Terus saya kembali ke Zoom gitu ya. Trina tadi menjadi host. Ini Trina bukan? Bukan Pak, tadi itu Trina laptopnya mati Pak. Jadi gitu. keluar, ya. Sekarang hostnya siapa ya? Saya cek ya. Oh, hostnya masih Trina Enggak Pak, hostnya di saya itu Bapak Pak. Oh, sudah saya ya. Oke. Ini ada yang belum di admit ini ya.
Muhammad Rosid, terus oh ya Trina ini saya masukin lagi. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Terus saya ke saya harus ke tempat gimana misalnya? Saya membagikan sendiri. Oh ini ya. Udah kelihatan ya yang saya materinya kelihatan ya? Sudah, Pak, terlihat, Pak. Oke. Ya, dan seterusnya ini nanti juga biasanya memang koordinator dari atau building manager, chief engineering, ya kebanyakan dari orang sipil ya, yang nanti memang akan membawai orang mechanical lah, ya, plumbing, ya. Di sini plumbing itu disebut fitter, ya. Teknisi plumbing ya. Kalau teknisi mekanik ya, montir, teknisi listrik electrician. Nah, ini akan menjadi ya saya bayangkan ini nanti Anda akan membawa ini ya, ada montir, ada teknisi listrik, teknisi plumbing, ya. Termasuk ya housekeeping itu di bawah building manager. Nah, kalau banyak kerusakan atau pekerjaannya banyak dan staf sendiri ya, staf yang ada di dalam sendiri sudah tidak mampu ya, apalagi seperti pengecatan ya, itu kan volumenya luas ya. Volumenya luas, kalau seperti Polban itu bangunan atau gedung yang besar itu ada sekitar 20 ya di Polban itu. Total gedung di Polban itu ada 45 gedung Polban itu. Ya, yang gede-gede sekitar 20 ya. Setiap tahun ngecat itu, ya, entah gedung yang mana bergiliran. Bagaimana caranya nanti dipelajari ya. Prioritas mana gedung yang harus dicat, ya. Urutannya bagaimana nanti dipelajari. Itu nanti ditenderkan. Ya. Ya. Single building, kalau dia katakanlah sudah 10 lantai atau 8 lantai ke atas, itu sudah seperti pengecatan atau mungkin yang lain-lain itu sudah diberikan pekerjaannya atau ya ke penyedia jasa ya. Kalau di sipilnya itu pengecatan ya itu. Kalau di listrik mungkin penggantian kabel ya, atau kerusakan berat ya. Di mekanik ya mungkin kalau ada lab atau apa itu sudah pihak ketiga. Kalau hanya sekedar perawatan ya diharapkan mampulah. Kalau sekedar pemeliharaan ya harus mampu ya. Tapi kalau sudah ada kerusakan yang itu kuratif maintenance ya atau perbaikan itu sudah pihak ketiga. Karena pihak ketiga maka bagaimana tata caranya, persyaratannya itu diatur di sini ya. Tapi nanti lebih lanjut memang diatur yang namanya lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa. Ya, di antaranya adalah bahwa stafnya itu harus ada yang mempunyai SKA, ya, sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan. Biasanya kalau untuk
Ya, D4 itu sudah SKA. Ya, kalau D3 sama STM itu surat keterampilan. Ya. Tapi D3 kalau memang dia sudah pengalaman banyak, dia bisa mengambil SKA. SKA di bidang perbaikan atau perawatan gedung. SKA di bidang perawatan gedung itu ada. Kalau Anda tidak Anda bukan pengelola gedung, mungkin Anda menjadi penyedia kontraktor perawatan, Anda harus memiliki ini, ya, SKA dan SKP. Building manager pun sebaiknya juga punya ini, ya. Nah, sehingga nanti Anda begitu lulus atau bekerja atau apa, Anda akan mengarah pengambilan SKA